Dulur permanen nggon jagongan goreng kowe, aku Cak Supri. Ya apa kabar sampean? Tak dongakno sehat walafiat, langsung penting jaga kesehatan ya, Ning. Amin, bener. Ah. Ajak aku mbak ajak nang ndi gitu. Lho, sampean kaya opo? Tak jak nang nggon jenenge dalan nang nggon Washington DC kene cedeke Gedung Putih iki, sing terkenal saiki sak donya utawa sak Amerika lah ya. Kenal enggak orang Lho, ngomong ngene? Cak Supri mergo adem sing jenenge kuwi Black Lives Matter Plaza. Oh, dadi iki dalan sing dijenengi nyar wae karo wali kota Washington DC. Kapan kae mergo ana peristiwa politik sing lumayan mengguncang Amerika. Yaitu kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam sampai meninggalkan ning. Terus ono gerakan-gerakan ono sing jenenge sempat ono kerusuhan barang to. Pokoknya membela supaya jangan wong hitam itu dikuyo-kuyo nek Amerika, hak-haknya ngono lho ning. Black Lives Matter sendiri itu artinya hidup warga kulit hitam itu Berarti karena selama ini mereka mempersepsikan bahwa kok cik ono rasisme, ono diskriminasi. Nah itu sekalian juga bulan Februari ini memperingati Hari Black Heritage ya Cak ya, atau sejarah warga kulit hitam di Amerika. Ngomong-ngomong soal sejarah kulit hitam di Amerika Serikat itu kan sejarahnya memang Wes dowo dan itu termasuk sejarah hitam Amerika Serikat ya. karena ada sejarah perbudakan. Perbudakan. Terus juga setelah itu juga ada banyak kesenjangan sosial. Sampai sekarang masih ada itu ya. Dan tidak bisa mereka itu tidak bisa mengakses hak yang setara dengan warga kulit lainnya ya. Terutama kulit putih. Ya. Meskipun secara hukum itu sudah dijamin haknya sama ya, tapi dalam praktek sosial dan sistem ekonomi, sosial dan sebagainya memang masih ada ya. Nah, salah satunya itu adalah juga serangan-serangan yang dilakukan terhadap ini nggak cuma warga kulit hitam sih, tapi terutama perempuan di daerah di kota New York Cak. Iki anak wong sing menginisiasi supaya melakukan perlindungan terhadap wong-wong sing turun dari stasiun di daerah itu. Kita tak ada ceritanya. Mereka berkumpul ketika matahari mulai terbenam. Kadang berpasangan, kadang dalam kelompok besar. Safe Walk NYC adalah sekelompok warga New York yang saling membantu untuk menjaga rasa aman di beberapa daerah yang paling berbahaya di kota ini. Menurut penggagasnya, Peter Carey, butuh waktu untuk melihat dampak gerakan ini. It will take a while. Things like this that start organically take a while. It will take several months. People just need to see that there's progress. Carey memulai gerakan ini setelah berita tentang rangkaian serangan pada perempuan di dekat stasiun Bushwick yang dikelilingi area konstruksi dan jalanan remang. And I just felt I had to do something after seeing hearing of the fifth attack and seeing the pictures of the lady badly bruised. I felt that I had to do something about it. Selama beberapa hari, polisi sempat berjaga di dekat stasiun subway, memasang pamflet, bahkan menangkap seorang pelaku. Tapi Carey tidak yakin usaha tersebut akan menghentikan serangan. So I just jumped on my bicycle and I came out here and I posted up at this station on the other end and also here just rotating back and forth, just trying to just be a presence in case I see someone. Carey yang adalah seorang DJ di kota New York pernah bekerja sama dengan Alicia Keys dan musisi lain. Ia juga dikenal aktif dalam gerakan Black Lives Matter sebagai ahli keamanan cyber. Idenya untuk mengawal warga diterima dengan baik. Tak butuh waktu lama sebelum kawan dan ratusan relawan berpartisipasi dalam gerakannya. Carey bertanggung jawab untuk memeriksa latar belakang relawan, sementara Noah bertugas mengontak mereka. We're all busy people living and working in New York City, but we all try to meet up at least once a week. I live very close to this train station where we've been operating from. I will be here at least 1 or 2 times per week. Carey tidak ingin gerakannya jadi patroli keamanan. Tujuan utama mereka hanya untuk mengantarkan warga pulang dengan selamat. We are not following the traditional methods people go by when setting up security infrastructures, whereby it's a man who is determining what they feel is safe for a woman. We're having women at the forefront speaking and saying this is how things can be done to enable us to feel safe. Para relawan juga terus berusaha untuk mengembangkan gerakan dan cara mereka untuk membantu warga sekitar. Dari kota New York, VOA. Jadi memang di Amerika ya masih begitulah namanya kesetaraan antar ras juga belum sepenuhnya seperti dibayangkan orang ya. Dipikir wah wis makmur semuanya makmur, enggak, kesenjangan
masih ada. Memang mereka berusaha dan usaha itu nggak cuma datang dari atas, tapi juga dari warga. Gerakan-gerakan bawah ya, dari bawah. Supaya itu sama-sama bisa mencapai kesetaraan. Benar, nah Dol, janji barki sampean tak ojak ngutang sekitar kene ya. Memperingati sejarah warga kulit hitam bulan Februari ya. Tapi sakwise sing siji iki. Wah, demeneng. Wah, iki ya ngadur. Ini kelihatannya itu sama nek anu kan ono sinar matahari. Terus kita wah mesti anget enggak ini mademe wis. kebohongan ini. Iya, menipu. Musim adem seringkali menipu ngene iki. Jadi kita terang, terus kita biasa-biasa tapi dalan-dalan kudu gawe jaket sing kuandel ngene iki. Ademe pol wis. Nah, kita masih tetap membahas soal Black Heritage Month atau bulan memperingati sejarah warga Amerika yang berkulit hitam ya Cak ya. Iki cat ning, cat iki ditutup kertas to, cat beneran to. Terus saiki ditutup ya dalan iki ya. Jalannya ditutup tapi ya memang daerah sekitar White House dan daerah-daerah penting di ibu kota Amerika itu sekarang lagi dijaga cukup ketat ya Cak ya. Gara-gara niku ya. Tanggal 6 Januari sing ono. Ada kerusuhan sing nyerbu Capitol Hill gedung Kongres Amerika saiki kayak suasananya kayak nganggo nopo lah gedung putih iki ya kayak di pagere jek enek iku. Jadi kita nggak bisa mendekat ke situ ya Cak ya. Nah, kita ngomongin soal ketimpangan sosial di Amerika Serikat itu tidak terjadi cuma kanggo warga kulit sing ireng ae. Warga kulit coklat itu ya minoritas, wong Hispanik. Itu juga mengalami nasib yang sama dalam ketimpangan atau diskriminasi ya. Ya, warga kulit yang lainnya kayak misalnya berkulit kuning dari Asia itu juga beberapa saat belakangan ini terutama akibat pandemi COVID itu jadi sasaran ya Cak ya? Di sasaran dipikir karena dianggap itu virus corona saka Cina toh. Nah itu dianggap orang-orang Asia di sini ya pembawa virus itu. Jadi padahal belum ada buktinya juga makanya kalau mereka itu yang membawa gitu tapi diasosiasikan. Nah, juga ada kelompok marginal lainnya seperti perempuan misalnya. Masih di Amerika itu dibilang sebagai negara yang maju. Secara hukum di atas kertas sama haknya, cuma dalam prakteknya enggak itu kesempatan upah misalkan antara wedok karo lanang masih itu posisi yang podo. Banyak hal itu di perusahaan-perusahaan itu sing wong wedok upahe luwih rendah, ngono. Nah, ini ada inisiatif lainnya sing mencoba untuk memberdayakan terutama pengusaha perempuan yang bergerak di bidang restoran. Wah, menarik. Ini endi iki? Di Pantai Barat ya? Ditanya dulur. Sejak umur 18 tahun, Britney telah berkecimpung dalam bisnis restoran. Mulai dari menjadi pramusaji, manajer kafe, hingga mengubah stand Guerrilla Tacos-nya menjadi restoran mewah di Los Angeles. Berdasarkan pengalamannya, koneksi antar sesama perempuan pengusaha restoran sangat membantu. Not having an ally to kind of get advice from was difficult in the beginning, but that every year there are more women in our industry, more chefs, more operators, and it makes it so much easier. Setelah pandemi menghantam dan restorannya terimbas, Britney bersama beberapa perempuan dalam industri restoran mengorganisir festival makanan bernama Regarding Her. Selama 10 hari, lebih dari 100 perempuan pengusaha restoran di Los Angeles dan sekitarnya saling berpromosi. Mereka bahkan menawarkan hidangan dari restoran-restoran yang dianggap sesaudara ini. We're all going through a lot, women in particular, especially if you're a mom. I mean, those are a lot of big choices that people have to make. You know, if there's a lack of childcare, for example, and moms are having to stay home and mother their children, school their children, and on top of that, try to run their businesses. Regarding Her akan menggalang dana agar bisa memberikan bantuan kepada perempuan pengusaha restoran di Los Angeles, berupa bantuan dana tanpa syarat. There is a moment now with the pandemic where you have to look for your strengths. In her gathering all these women, that there was some vital energy that we all needed to feed off of because we were all having such a tough time. So, and there's this female, it's like female camaraderie. Camaraderie that is, where you realize that you're all in the same boat together.
Anggota Regarding Her juga saling membimbing dan menawarkan mentoring agar bisnis tetap berjalan. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah, sampai ini iso masak ora, Cak? Loh, ya apa? Masak apa ya? Iso aku. Apa? Banyu. Loh, jangan salah, masak banyu itu perlu teknik supaya rasanya enak. Lah. Banyu iku nang ndi rasane padha, anyep ngono, Cak. Ya iso lah nek saiki selama Covid terutama iki kan. Ya saiki kadang-kadang mergo yo metu rada wedi tuku ning restoran to piye, rada ragu-ragu yo tak selani dengan masak utawa pesen sing jeneng delivery kuwi diantar nang omah. Tapi lek misalnya tuku terus searang. Lah makanya tak selengi masak mau. Duit Sekali-sekali. Oh ya sampean niku lek masak aku dikeki ngono lho, Cak. Wis engko tak kirim kabeh lah. Oke deh. Nah, dulur habis ini kita punya cerita soal update corona ya, Cak ya, tapi setelahnya Siji ini. Ayo laku mengurangi dingin sih dulur masa sih itu, tapi kalau pas dingin gini salah satu kiatnya supaya rada adem ya nganggo masker double. Nganggo masker double. Mlaku-mlaku jangan menetap apa menengae. Terus lek sing pulih apike ajene nek kita itu bakar-bakar kayu nek kene lho ning. Apa? Di tengah kene iki nggih api-api gitu lho. Gak ngawur ae sampean iki gak oleh. Mas iki lho, Mas iki saiki kosong. Tapi iki gak oleh. Tapi lek gawa alat sing enak saiki penghangat sing nek jobo sing portable iki enak sekarang juga. Sampean abot uripe. Sampean kepek kemana nang omah ya apa? Daripada mendekap kekasih yang enggak ada ngono ya sampean apa to? Ya begitulah kehidupan jomblo kalau dingin-dingin ini maka sedikit menyedihkan ya. Diterusno. Nah, ngomong-ngomong tadi itu aku lak penasaran ya, Cak ya. Urip sakwise dapat vaksin utawa sakwise kena Covid iku piye? Cak uripe ya biasa ae sini-sini. Oh ya tetap harus menjaga jarak. Nah, isu penting iku. Tadi para pakar sudah mengatakan ya Mas yo sampean sudah disuntik vaksin 2 dosis sing iku memang biasanya 2 dosis ana sing ngono kan. Kudu tetap berhati-hati. Kalau bisa tetap menjalankan protokol kesehatan COVID. Loh, gak ribet, Cak? Apa? Loh, tentu masalahnya nggak ada jaminan ya. Masya sudah disuntik itu kadang-kadang isih ana kemungkinan isih ana virus cetek iku mungkin nggon awak adikku sing iso cek nularno lek ketemu wong, lek ra gawe masker utawa ngomongnya terlalu cedek utawa nggak menjaga jarak. Makanya disarankan sementara iki ya. Embuh kapan tak ngerti engko, tapi saiki masih divaksin, tetap jaga jarak nih. Santai dulur. Meski Anda sudah divaksinasi COVID, bukan berarti Anda mulai bisa mengabaikan masker wajah dan penjarakan sosial, kata para dokter. Semua langkah pengamanan harus tetap dijalani. I work in a rehab hospital, so we treat a lot of patients post-COVID who are just deconditioned, very weak, still on oxygen. So we still are going to use our masking policies. We're still going to use N95s when necessary, and we're still doing social distancing. Sebabnya, kata para dokter, masih belum jelas apakah jika seseorang yang telah divaksinasi masih bisa menularkan virus corona. You may still have a little bit of virus that isn't hurting you, but it's being spread if you cough or sneeze or talk closely to someone. Para dokter menghimbau mereka yang telah divaksinasi untuk terus mentaati protokol kesehatan COVID. We wish to keep promoting wearing the mask in the general community. We can't have some people without masks and some people with masks. That's too confusing. Wearing the mask should be the socially normal thing to do for a while. We will let you know when you can throw away the mask. Para dokter juga mencatat bahwa 1 dosis vaksin tidak menjamin seseorang tidak tertular dan memperingatkan ada varian COVID-19 baru yang berkembang. There's some evidence that the current vaccines are effective, but there's concerning new evidence that maybe not as effective against the South African variant. Para ilmuwan juga tidak mengetahui berapa lama efektivitas vaksin. Namun beberapa pembatasan bisa dilonggarkan. Suppose you want to get together with grandparents or others. If they are vaccinated and you are vaccinated, then you can get together. But suppose
only they are vaccinated. Can you visit them? I say yes, but still be somewhat careful, right? Para dokter tidak bisa mengatakan secara pasti kapan kehidupan akan kembali seperti pra-pandemik. Yang penting, kata mereka, bagaimana memvaksin orang sebanyak mungkin. Demikian tim VOA. Jus, sampean masih siap apa ora? Oh, wes tak siap wis tak dembino tak deloki wis. Persiapan gitu. Membayangkan. Tapi kan kayak flu nih, kayak flu shot nek kene kan aku wingi pas tahun kepungkur iku aku yo entuk jenenge suntik nggih mencegah flu iku. Nggon obat ning toko farmasi. Berarti rasanya padha wae kan. Nah, sampean tahu apa ora saiki nek negara bagian kene nek Virginia iku wis oleh wis aku wis daftar iku. Wis dikirim barang karo surat apa jenenge nomor pendaftaran iku registrasi. Sampeyan wis juga? Wis, tapi kapan? Belum tahu hasilnya kapan. Belum jelas, orang ono kapan perkiraan ngono. Belum tahu, Dulur. Tapi kan jarane Pak Biden wingi janji to. Bulan Juli iku kabeh warga Amerika ku bakal entuk vaksin. Nah, aku dhewe ora ngerti kapan ya. Tak perkiraano mungkin ya mergo umurku kira-kira sak durunge Juli. Ya sampean dhisik jatah saku ngono ya. Sampean carry lah gitu. Iya, nah Dulur habis ini kita nonton jagat neko-neko lan belajar English in a minute tapi sakwise sing siji iki. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin lagi ya, Cak ya. Kok aku merasa gak adil dunia ini. Sementara negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Kanada, itu iso nyetok vaksin sakakene. Tapi negara-negara yang berkembang kayak misalnya di Indonesia, Afrika, itu tidak bisa, belum tentu dapat vaksin, Cak. Nah itulah, itu kemarin menjadi perhatian dan keprihatinan berbagai pakar juga ya. Ini juga ternyata pemakaian vaksin dan distribusinya ini mencerminkan ketidakadilan di dunia, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial juga nih. Ketimpangan ya? Ketimpangan itu memang terjadi dan itu tercermin juga dalam menangani corona ini, vaksinasi ini nih. Ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh misalnya PBB sama WHO. Itu COVAX itu supaya merata ya. Jadi negara sing sugih itu ngumpulno duit, ngumpulno vaksin tapi dibagi karo sing negara-negara sing gak mampu. Kita harus melihat equity dan equality. Nah, apa sih bahasa Indonesia? Keadilan dan keberimbangan. Nah, wes kira Lur. Sampean tak ajak nonton belajar bahasa Inggris ya, nek nggon. English in a minute. Welcome to English in a Minute. Most people enjoy going to parties. You get to be around friends, eat food, and maybe listen to music. But do your parties ever have animals? Party animal. Hey Jonathan, are you as ready as I am for the weekend? Oh yeah. I'm going to my brother's birthday party on Friday. My cousin is having her graduation party Saturday. And I'm hosting a karaoke party on Sunday. Wow, you are quite the party animal, aren't you? That's nothing. You should have seen me in college. A party animal is not an actual animal. It is a person who really enjoys going to parties. Most of their time is spent finding out where the latest and best party is going to be. And that's English in a minute. Saiki Dulur. Girirane jagat neko-neko. Lur, zamane pandemi ini iki, sing jenenge sidang pengadilan ya nganggo virtual. Kaya nang pengadilan distrik Texas kapan kae. Masalahe, pengacara sing makili klien nang sidang suarane wis bener, tapi gambare sing muncul kucing. Hakim sing mimpin sidang ketok orang guyu utawa panik. Ternyata pengacara kuwi nganggo filter kucing lan bareng dikandani barek Pak Hakim. Dekne berusaha ganti filter kuwi, tapi ora iso-iso nganti suwi. Ya seuntung, filtere duduk kula melet.
Lur pirang-pirang dina iki Amerika keterak badai adem. Nang sebagian besar wilayah hawa adem iki dibarengi barek udan salju. Nang daerah kidul sing biasanya ora patek adem, ya dadi adem pol. Saking ademe nang kutha Omaha, Nebraska, percobaan mecah ndok nang pinggir dalan ternyata isine langsung beku lan dadi cagak kulite ndok. Lah iki jak ngasih anak sing wani-wani nguyuh nang pinggir dalan iki lur. Sampeyan wis duwe sepeda lempit utawa sepeda gunung, jok rumangsa wis paling top sak donya lur. Soale iki wis ana sepeda banyu listrik. Sepeda iki iso dipancal nang banyu kaya manca sepeda biasa ae, cuma dilengkapi baling-baling lang peralatan supaya iso kemampul sing digerakno barek baterai. Jarene sing gawe bakal akeh wong sing seneng sepeda banyu iki soale luwih aman merga ora lewat dalan sing kudu barengan karo truk gandeng. Cuma kudu hati-hati, soale lek mandek mancale lan baterai entek, sampeyan iso kedelep nang banyu karo sepedai. Lah, lapo enggak digawe pisan sepeda iso slulup. Terus gawe sampean gue to, gue terbaik ini. Loh, iki jenenge sing terbaik di dunia iki nang. Sampean Lah iki demen ngene oh, Pulek Jakarta lumayan iki. Tapi kudune kan gawe sirahke ketutupan, tapi mosok ketutupan kabeh cangkeme dibrongkos, ora iki anu ketok apa dhewe. Ya sing penting mripate ketok, Cak. Ya demi ngibur sampean, nek informasi sampean ki ngomong sange. Kami sosok. Terus 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean punya pertanyaan, punya saran, pengen tahu cerita apa lagi di Amerika Serikat, langsung aja dikirim ke email dengan email warung@voanews.com. Utawa sing luwih gampang nek nggon Facebook ya, kata kuncine warung VOA teko Black Lives Matter Plaza nggon teko gedung iki ya. Aku sak supre. Aku ning sini nang mburine kamera ana. Neng ana nyono tur ya. Kenal ning nggo ngarep ya. Monggo.